Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia, huruf Arab Bekon. Pada episode kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas. Mari kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bacaan yang perlu diperbaiki yaitu pada kalimat terakhir ahad. Biasanya agak ada yang panjang. Ahad, salah. Tetapi langsung direm. Ahad. Qul huwallahu ahad. Langsung direm ya, jangan panjang-panjang. Ahad, salah. Kemudian dalnya harus qalqalah. Ahad. Qalqalah itu artinya memantul ya. Qul huwallahu ahad. Begitu. Kemudian lanjut saja pelajaran yang kedua yaitu tentang tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Qur'anul Karim. Perhatikan, ini semuanya diputus-putus ini. Qul. Qul artinya katakanlah oleh kamu. Katakanlah oleh kamu. Karena di dalam lafaz qul itu adalah fi'il plus fa'il. Qulnya adalah fi'il amar, fa'ilnya dhamir mustatir, fihi wujuban takdiru anta. Kembali kepada Nabi Muhammad. Maka biasanya kalau diartikan qul, katakanlah oleh kamu wahai Muhammad, huwa menjadi mubtada, maka diartikan bermula. Huwa bermula dia. Huwa sendiri maknanya dia. Karena kedudukannya menjadi mubtada, maka diartikan bermula. Huwa bermula dia. Kemudian Allahu yaitu Allah menjadi khobar, khobarnya huwa. Allahu yaitu Allah. Kemudian ahadun menjadi khobar yang kedua. Ahadun yaitu yang maha satu. Ini satu i'rab ya, satu wajah i'rab. Allah menjadi khobar yang pertama dari huwa, ahadun menjadi khobar yang kedua dari huwa. Takdirnya gini, huwallahu huwa ahadun. Huwallahu huwa ahadun. Dan i'rab yang kedua, wajah yang kedua, Allahu ahadun, di situ jumlah mubtada dan khobar, jumlah ismiyah, menjadi khobarnya huwa. Jadi Allahu menjadi mubtada lagi, ahadun menjadi khobar. Tetapi jumlahnya yaitu jumlah ismiyah fi mahalli raf'in menjadi khobarnya huwa. Jangan sampai menjadikan lafaz ahadun menjadi na'at atau sifatnya lafaz Allahu, karena lafaz Allahu di situ adalah ma'rifat, sedangkan ahadun di situ adalah nakirah. Jadi tidak bisa menjadi sifat atau naatnya lafaz Allah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Allahus Samad. Sekali lagi jangan panjang-panjang mad, salah. Tapi langsung direm. Allahus Samad. Shad, Samad, begitu. Jangan sampai Allahus Samad, salah. Tapi langsung Allahus Samad. Kemudian kita tahsinut tarjamah, memperbaiki tentang tata cara menerjemah Al-Qur'anul Karim. Allahu menjadi mubtada, maka diartikan bermula. Allahu bermula Allah. As-Samadu menjadi khobar, diartikan yaitu. As-Samadu yaitu yang maha dimaksud tujuan. Lafaz as-samad ini banyak tafsirnya menurut para ulama ahli tafsir. Tetapi di dalam tafsir Al-Muallim di sini kita memilih makna yang dimaksud tujuan. Jadi Allah itulah maksud tujuan segala perbuatan kita, segala amal kita, segala gerak-gerik kita, segala diam kita, maksud dan tujuannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah sekilas makna as-samadu menurut para ulama ahli tafsir. Yang pertama, as-samadu alladzi la jawfa lahu, yaitu yang tidak ada rongga, yaitu mewujud lahu baginya alladzi. Ini menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari. Allah tidak memiliki rongga. Allah tidak butuh makan dan minum. Allah karena tidak memiliki rongga. Kemudian yang kedua, as-samadu bermakna al-maksud, yang dimaksud, wal muradu dan yang diinginkan, wal musnadu dan yang dijadikan sandaran, tempat bergantung segala sesuatu. Terutama tempat bergantung dan sandaran segala harapan, cita-cita, doa, penyembahan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, as-samadu maknanya al-kamilu, yang sempurna, wal jalilu dan yang maha agung,
Wal jamilu, dan yang maha indah. Yang keempat, as-somadu bermakna asyarifu, wad-daimu war-rafi'u, yang maha mulia, yang maha kekal, dan yang maha tinggi. Kemudian kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid pendek ya, yalid jangan yalid, salah. Walam yulad pendek juga latnya. Walam yulad jangan sampai yulad, salah. Lam yalid walam yulad. Kemudian tahsinut tarjamah, memperbaiki terjemah Al-Qur'anul Karim. Lam yalid bisa menjadi khobar, bisa menjadi jumlah istinafiyah. Awalan juga boleh. Kalau menjadi khobar berarti dia maknai yaitu tidak melahirkan oleh dia Allah. Yalid di situ adalah fi'il mudhari' yang ada fa'ilnya, yaitu berupa dhamir mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada Allah. Kemudian dia karena fi'il bina maklum, maka oleh ya, yaitu tidak melahirkan oleh dia Allah. Walada itu artinya melahirkan, tetapi biasanya diartikan beranak, begitu, beranak. Walada yalidu wiladatan, fahuwa walidun wa dzaka mauludun, begitu ya, melahirkan. Walam yulad, dan yaitu tidak dilahirkan. Yulad di sini adalah fi'il mudhari' bina majhul, butuh naibul fa'il, maka diartikan terhadap. Kita ulang, walam yulad, dan yaitu tidak dilahirkan terhadap dia Allah. Jadi kalau fa'il di dalam metode al-mu'allim itu oleh, kalau naibul fa'il terhadap. Kita ulang, lam yalid yaitu tidak melahirkan oleh dia Allah. Walam yulad, dan yaitu tidak dilahirkan terhadap dia Allah. Lanjut pada ayat yang keempat, yaitu ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, nun mati ketemu lam, ya, idgham bila gunnah, maka masuk kepada lam. Walam yakul, begitu, yakul, jangan yakun tapi yakul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan, fa'nya di dhammah, kufuwan. Tetapi juga ada qiraah yang fa'nya disukun, kemudian diakhiri hamzah. Kufwan, gitu, kufan, ahad, kufan, begitu. Boleh. Itu dari kufah, kufwan, kufan, begitu. Tapi yang masyhur di Indonesia kufuwan, kufuwan ahadun. Ahad di situ pendek ya, jangan panjang-panjang, jangan sampai ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, salah. Langsung direm, remnya harus pakem. Walam yakul lahu kufuwan ahad, begitu. Kemudian terjemahnya, walam yakun, wawu lam yakun tidak boleh diputus, walam yakun, dan tidak ada sama sekali, karena yakun itu ada. Walam yakun, dan tidak ada sama sekali, lahu, pada dia Allah. Lahu itu jar majrur, tetapi mahalnya nasab menjadi naibul fa'ilnya kufuan nanti, tapi di depan. Maka perhatikan, pada dia Allah. Kufuan di situ menjadi khobarnya yakun. Khobarnya yakun karena itu harus dibaca nasab. Maka diartikan yaitu. Kufuan yaitu persamaan. Kufuan yaitu persamaan atau perbandingan. Ahadun menjadi isimnya yakun. Isimnya di belakang. Maka diartikan oleh sesuatu. Ahadun menurut para ulama ahli tafsir adalah bimakna syai'. Syai' artinya sesuatu. Ahadun oleh sesuatu. Demikianlah, semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.